وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, berikan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hal yang berkaitan dengan maratibul iman bil qadar. Yaitu tingkatan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ya, al-iman bi'ilmillah. Jadi yang sudah kita sebutkan bahwa untuk membaguskan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka 4 perkara ini harus kita imani dengan benar. Pertama, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kitabah, ya. Ya. Mengimani al-kitabah, pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya tercatat. Apa yang terjadi ila yaumil qiyamah semuanya tercatat. Yang ketiga, mengimani masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia berkehendak, dan apa yang dia kehendaki dia lakukan, yang tidak dia kehendaki dia tidak lakukan. Yang keempat, al-khalq, yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Karena dia adalah pencipta alam semesta, maka dia bebas berbuat apa saja. Dan dia Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat zalim. Ya, Allah berbuat apa saja, bebas berbuat apa saja, dan dia tidak berbuat zalim, tidak berbuat yang sia-sia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci dari segala kekurangan. Ya. Boleh jadi manusia ketika tertimpa sesuatu dia merasa dizalimi, padahal itu adalah hasil dari perbuatan dirinya sendiri, akibat dari perbuatan dirinya sendiri. Ya. Atau boleh jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, peristiwa yang menimpa dirinya. Taib ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 perkara ini maratibul iman bil qadar, ya, untuk membaguskan, memperbaiki iman kita kepada takdir, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki
4 perkara tadi. Ya, kita harus mengimani ilmu Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuannya, kemudian semuanya tercatat. Allah Maha berkehendak dan Dialah pencipta alam semesta. Baik, selanjutnya anwa' al-maqadir. Macam-macam takdir. Al-maqadiru arba'atun hiya dhimna martabati kitabatil maqadir al-'ammah wa kulluha tarji'u ila ilmi Allah ta'ala asyamil li kulli syai'. Jadi takdir itu ada 4 macam. Dan semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan semuanya ini tercakup di dalam bagian pertama yang kita sebutkan maratibul iman bitakdir, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taqdir al-'am li jami' al-asya' qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanatin indama khalaqallahu al-qalama wa amarahu bil kitabati lima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa huwa taqdir al-azali. Yang pertama adalah takdir al-azali. Artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku untuk seluruh makhluknya, yang akan dilalui oleh seluruh makhluknya. Dan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, ya. Dari 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu al-qalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Lalu kemudian Allah perintahkan pada al-qalam untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi. Dan itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan itu pasti terjadi. Ya, takdir azali ini berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena sudah terangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Ya, tidak bisa lagi berubah. Sudah tetap. Ya. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya berkaitan dengan takdir azali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi apa saja ya kejadian musibah yang terjadi di bumi dan yang terjadi pada diri kalian, itu semuanya sudah tercatat sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah tercatat. Dan apa yang sudah tercatat itu pasti terjadi. Ya, apa yang sudah tercatat itu pasti terjadi, tidak akan meleset. Nah, tidak akan tertukar. Ya, karena semua yang tercatat itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Juga dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir ya makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kalau kita pakai akal kita 50.000 tahun ini. Usia manusia paling panjang berapa? 950 tahun. Ya, ini paling panjang. Kalau sekarang ya 60, 70, 80. Ada juga yang sampai 100. Dan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, ini usianya sampai sekian dan seterusnya. Ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Kalau kita pakai logika kita, akal kita 50.000 lama sekali. Kayak ukuran kita. Apalagi disebutkan dalam dalil-dalil dalam Al-Quran, ya, perbandingan hari di yaumil akhir dengan hari di dunia berpuluh-puluh tahun. Ya. Itu kalau kita mau gunakan akal kita tidak mampu. Ini masih berkaitan dengan waktu, yang waktu itu adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak sanggup untuk ya menghitung itu gimana itu ya, secara angka kita tahu, tapi apa yang terjadi 50.000 tahun ya. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan gunakan akal kita. Artinya jangan pakai ukuran akal kita, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan seperti itu ya sudah imani saja. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya itu tidak sama dengan makhluk, walaupun ada kesamaan nama. Ya, ada kesamaan nama dari sifat yang dia sebutkan. Kita cukup mengimani, menetapkan. Karena yang sebutkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu nanti ada tahdzir, ada peringatan dari para ulama terdahulu tentang takdir ini. Jangan terlalu sibuk pusing dengan masalah takdir. Itu kalau mau sibuk dengan masalah itu mau tersesat. Kalau bukan jadi Jabariyah, jadi Qadariyah, atau apa? Gila. Ya, kalau Jabariyah kan dia sudah pasrah saja. Dan tidak boleh disalahkan. Itu pandangan mereka seperti tidak boleh disalahkan. Itu kan sudah takdir Allah. Jadi dia kafir, dia musyrik ya, tidak boleh disalahkan. Itu sudah takdir Allah buat dia. Bagaimana nanti dia di akhiratnya itu aturan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Ini Jabariyah. Kalau Qadariyah tidak ada takdir itu. Ya. Ini semua terjadi karena usahanya kita. Ya. Sehingga itu para ulama memperingatkan kita jangan terlalu dalam ya kita rinci membahas masalah takdir. Cukup yang 4 yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu. 4 itu kalau kita imani dengan benar, khalas, berbicara tentang takdir, selamat insyaallah. Ya. Dan itu menenangkan, membahagiakan. Ya, sehingga sering saya katakan kalau beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala plong. Ya, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan. Ya.
Allah sudah tetapkan. Ya. Jadi tidak menafikan ikhtiar. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alfa sana. Jadi Allah sudah mencatat itu sebelum Dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Qal wa 'arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Ini. Kita mau gunakan lagi akal bagaimana ini di atas air? Berarti di atas langit itu ada air dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi kita mendapatkan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sudah imani saja. Bagaimana bentuknya di sana itu bukan urusan kita. Ya, sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan kedua tangannya. Ya sudah imani saja. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wah tangan Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya kanan. Bagaimana? Kita menggunakan logika kita yang ada dalam benak kita apa? Makhluk dan kanannya makhluk. Ya. Sehingga itu orang-orang apa? Mengingkari itu. Ya. Karena yang sudah ada dalam benaknya apa? Tasbih. Ya. Sudah menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk yang sering dia lihat. Ya. Padahal dalam ayat kan sangat jelas, laisa kamitslihi syai'. Nabi sudah sampaikan seperti itu, hadisnya sahih, ya. Imani saja. Bagaimana kaifiyahnya ya kita tidak tahu. Tapi yang katakan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang yang menggunakan logika mereka dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya cenderung mengingkari apa-apa yang tidak sesuai dengan logika mereka. Wa ghairu hadhil adillah mithluha katsiratun. Ya, dalil-dalil juga berkaitan dengan masalah takdir azali ini ya banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. So, dalam surah yang lain, dalam surah Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Maka kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauh al-Mahfuz. Ya. Sungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencatat semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu takdir azali. Ya, bisa kita katakan inilah takdir induk. Ya. Yang akan berlaku kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, at-taqdir al-umuri. Wa huwa ma yajri 'ala al-insan min bidayati hayatihi 'inda takhliqin nutfati ila ma ba'da dzalika. Ini takdir umri. Ya, takdir umri. Yaitu segala yang akan berlaku pada seseorang. Ya, segala sesuatu yang akan berlaku pada seseorang yang akan dilewati oleh seseorang dari sejak awal dia hidup. Ya.
Kapan awal hidupnya seorang? Ya, di rahim, nutfah. Asal usulnya dari situ. Ya, ketika bertemu ya air dari laki-laki dan perempuan, maka mulai saat itulah ya tumbuh. Ya. Mulai saat itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si hamba ini ketika ditiupkan roh ya pada kapan? 120 hari ya, bulan keempat ya, ditiupkan roh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk datang ke janin tersebut. Kemudian ditiupkan roh, lalu kemudian dicatatkan untuknya apa yang akan dia lewati selama hidupnya. Ya. Dan ini kata beliau, hafizahullah taala, wa huwa amun lirizki, berkaitan dengan masalah rizki, wal amal, ya, perbuatan-perbuatan, ya, was-sa'adah was-saqawah was-syaqawah, ya, tentang kebahagiaan dan ya kesengsaraan. Artinya dia termasuk orang yang berbahagia dalam hidupnya atau dia orang yang sengsara dalam hidupnya. Ya. Itu ditetapkan ya ketika masih di rahim. Rizkinya bagaimana, ada di mana, ya, berapa, ya. Dan istri termasuk rizki, ya. Pasangan hidup kita itu termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka syukuri segala rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah janji maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan penambahan itu bukan semata-mata kuantitasnya, kualitasnya, itu penambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keberkahannya. Ya, kalau tidak disyukuri maka azabku sangat pedih. Nah, ya, rizki ditetapkan. Amal, ya, perbuatan-perbuatan yang akan dia kerjakan selama hidupnya apa saja. Jadi kalau kita flashback, kita ingat-ingat ke belakang apa saja yang sudah pernah kita lakukan, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ketika ya rincikan kembali ketika kita di rahim, ya, di rahim ibu kita. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi 40 birizkihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi inna ahadakum aw ar-rajul ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'in fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, sungguhnya salah seorang di antara kalian itu ditampung, ya, di batni ummihi, di perut, di rahim ibunya, 40 yauman, selama 40 hari. Itu tadi proses air ketemu air tadi, ya, cairan ketemu cairan tadi,
Dia berproses selama 40 hari. Ya. Tsumma 'alaqatan. Ya, mithlu dzalik. Ya, lalu kemudian menjadi apa? Alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Ya, masih darah. Ya. Itu selama berapa hari? 40 hari lagi. Ya. Jadi 40 hari kedua itu sudah berupa darah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, kemudian sudah berubah jadi daging. Sudah berbentuk. Ya. Sudah berbentuk manusia. Ya. Tsumma yab'atsu Allahu malakan. Nah, selesai 40 hari fase ketiga, berarti sudah hari ke 120. Ya kan ya? Ya. Hari ke 120 Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh. Ya. Nah, kalau antum perhatikan hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan kehamilannya istri. Perhatikan, di hari ke-20 itu gerakannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu denyutan, hanya berdenyut saja. Pas di hari yang ke 120 itu sudah ada gerakan. Ya. Nah, itu dirasakan oleh istri kita. Ya. Sudah bergerak. Nah, ditiupkan ruh, lalu kemudian apa? Yu'maru bi arba'in. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 perkara untuknya. Birizqihi. Ya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan bagi si janin ini 4 perkara. Apa? Rizqihi. Rizkinya tetapkan. Jadi ini rizki selama hidupnya. Ya. Akan diambil di mana, kapan. Nah. Sehingga itu kalau rizki kita masih ada, kita belum mati. Kalau sudah habis rizki kita, ya sudah selesai. Kalau tercatat rizki kita ada di Makkah misalnya, ya kita akan pergi ambil di sana. Dengan cara apa? Allahu a'lam. Ya Allah sudah tetapkan ada di sana, pasti akan ke sana. Allah tetapkan rizki seseorang menikahnya di Mekah misalnya. Ya. Ya tidak pernah dia bayangkan. Tiba-tiba, wah, Masya Allah. Ya. Ya. Tiba-tiba diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berangkat umrah gratis, nikah. Masya Allah. Nikmat itu. Nah, itu nikmat yang kita jiptah ini. Kita juga pengen seperti itu. Ya. Sayangnya sudah ada kan? Yang belum. Apalagi kalau yang punya fasilitas, mudah-mudahan. Ya. Dan berdoa. Ya, berdoa. Nanti akan kita sebutkan, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ya. Ada takdir mu'allaq. Ya, secara artinya Allah menetapkan takdir itu ada sebab. Ya. Dan itu bisa berubah dengan apa? Doa. Nah, termasuk ini takdir umri. Ya, takdir umri, ya, di ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir umri ini ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Nah, yang mu'allaq itu ada sebabnya. Ya, termasuk rezeki ini ada sebabnya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu at-taqdira illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, yang merubah takdir kecuali doa. Ya. Tapi perubahan takdir dengan doa tadi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, di takdir azali tadi. Itu kan kita sebutkan. Ya. Nah, yang ditetapkan pertama adalah rezekinya, kemudian ajalnya.
Ya, ajalnya. Jadi kalau rezekinya sudah habis ya sudah, ajalnya sudah di situ. Ya. Syaqiyun au sa'idun. Selama di dunia dia itu orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Ya. Nah, silakan kita flashback, kita lihat kehidupan kita dulu-dulu bagaimana. Ya. Kalau senang terus ya, ya berarti itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak dari rahim kita. Ya. Ke depan seperti apa? Kita belum tahu. Ya. Apakah akan terus memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nikmat sehat, ya. Nikmat-nikmat yang lainnya, atau Allah batasi. Ya. Dalam ya takdir umur ini. Kita tidak tahu. Ya, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk dicatat buat kita. Tidak ada yang mengetahui itu. Kita mengetahui takdir kita, ini sering kita sebutkan, kita mengetahui takdir kita, atau seorang mengetahui takdirnya setelah terjadi. Ternyata takdirnya dia menikah di Makkah misalnya. Ya sudah selesai. Tidak pernah terbayangkan. Ya. Ya. Bagaimana takdirnya? Hafizahullah. Apakah di Makkah atau di Madinah? Kita tidak tahu. Tapi berdoa. Nah. Sa'idun, syaqiyun au sa'idun. Ya. Berbahagia atau dia sengsara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hati-hati ikhwas sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi inna ahadakum aw ar-rajul ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu ba'in aw dhira'in fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Demi Allah, ada orang-orang, ya, salah seorang di antara kalian yang dia itu sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ya'malu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ya. Dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Sampai di akhir, di penghujung hidupnya, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, hidupnya dengan kematiannya itu tinggal sejengkal lagi, ya. Sudah dekat sekali. Lalu kemudian dia melakukan amal ahlul jannah, ya, penghuni surga, dan dia masuk surga. Itu pernah ada di masa Nabi SAW seorang musyrik yang ada keluarganya, ya, ada saudaranya yang ikut bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan. Ya. Lalu kemudian si musyrik ini datang. Dia tidak ikut dalam barisannya orang-orang musyrikun yang diperangi oleh Nabi SAW. Dia datang berada di barisannya kaum muslimin. Maka ada sahabat yang melihat, ngapain ente di sini? Ya. Apakah ente ikut di barisan kita karena ada saudaramu di sini, atau apa? Saya ingin berperang karena agama. Tapi yang diketahui dia musyrik. Maka datang kepada Nabi SAW, kalau saya ikut berperang untuk membela agama Islam, bukan karena keluargaku berada denganmu, ya, dengan Nabi SAW, apakah aku masuk surga kalau mati? Iya. Maka kemudian dia mengucapkan syahadat. Dia ucapkan syahadat, ikut berperang, terbunuh. Ya. Orang yang tidak pernah sujud, ya, yang tidak pernah melakukan amal kebaikan yang disyariatkan oleh Islam, saat dia mengucapkan syahadat, dia ikut berperang bersama Nabi SAW, terbunuh, syahid, masuk surga. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu.
Ya, sehingga itu para ulama juga mengatakannya, ketika kita melihat ada orang-orang yang berbuat maksiat, hatta orang kafir, selama dia masih hidup, tidak boleh kita menetapkan secara ain, ya, secara personal dia itu masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Kita belum tahu akhir hidupnya seperti apa. Kalau kita katakan kalau dia terus-terus dalam kekafirannya, mati dalam kekafiran, dia masuk neraka, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita pastikan, oh, dia itu pasti masuk neraka, hati-hati. Kita tidak mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala baginya. Dan dalam sejarah yang dicatat oleh para ulama kaum muslimin, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau masih jahiliyah? Orang yang paling memusuhi kaum muslimin, ya, paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ditakuti oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pendekarnya Mekah itu. Ya. Ada dua Umar, disebutkan ada dua Umar itu pendekarnya Mekah, pendekar Quraisy, ya, musyrikun Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di antara dua Umar ini diberikan hidayah Islam. Di antara dua Umar diberikan hidayah Islam. Kecondongan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian beliau datang ke rumah adiknya. Ternyata adiknya sudah masuk Islam. Itu beliau datang ke rumah adiknya karena dengar isu-isu, adikmu sudah masuk Islam. Datang untuk memarahi. Ya, begitu datang dipukul adiknya. Umar, siapa yang tidak kenal beliau? Dan beliau hendak merampas, ya, lembaran yang ditulis dalam lembaran itu Al-Quran, tapi dicegah oleh adiknya. Lah, orang seperti anda tidak boleh memegang ini, kecuali kalau anda sebagai muslim telah bersuci, baru boleh. Coba bacakan. Maka dibacakanlah Toha dan seterusnya, dibacakan, luluh hatinya, saya mau bersuci. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersuci, lalu kemudian berniat untuk masuk Islam. Di mana Muhammad? Ya, ada di rumah ini, ditunjukkan oleh adiknya. Begitu beliau datang mengetuk pintu, para sahabat lihat, Umar masih dengan pedang. Ya, sahabat yang lain sudah khawatir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mendapatkan apa? Isyarat berita gembira. Ya, biarkan dia masuk. Begitu masuk langsung kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dimuliakan di masa jahiliyah, maka ketika dia masuk Islam juga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, siapa yang mengetahui itu? Tidak ada. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu selama seorang itu masih hidup, ya, selama hayat masih di kandung badan, ya, tidak boleh kita memastikan bahwa dia adalah penghuni neraka. Ya. Karena boleh jadi tinggal sehari atau tinggal 1 jam tiba-tiba dia bersyahadat. Ya. Ada juga beberapa ikhwah atau ummahat, ya, yang orang tuanya bukan muslim, ya, lalu kemudian di akhir hayatnya itu didampingi terus sama anaknya, dampingi terus, diajak terus untuk mengucapkan syahadat. Ya. Nah, cuma sayangnya, ya, ibunya ini sudah tidak bisa lagi bersuara karena dalam kondisi koma, tetapi masih bisa memberikan isyarat tangan. Ya, mudah-mudahan itu adalah isyarat yang baik. Ya, cuma kita tidak tahu kan. Ya. Ketika diajak oleh anaknya ucapkan syahadat, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia memberikan isyarat dengan tangannya. Ya. Ya, dalam kondisi seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang-orang juga yang dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Yang nampak dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan ahli surga. Tetapi sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz, ya, sudah tercatat ya dalam takdir umrinya, dia mati dalam keadaan ya su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Sehingga usianya dengan kematiannya, hidup dan kematiannya tinggal ya beberapa saat lagi, dia melakukan perbuatan ahli nar, lalu kemudian mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk neraka. Ya. Jadi jamaah sekalian menunjukkan kepada kita, memberikan peringatan keras kepada kita, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Oh, saya selama ini beribadah, ya, selama ini melakukan ini dan ini, seterusnya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Ya. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan itu ada apa? Tercemari dengan riya. Ya. Ya, dalam penjelasan ya hadis ini sebagian ulama menyebutkan ya orang itu melakukan amalan-amalan ahlu al-jannah ya, amalan-amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia, tapi di belakang kita tidak tahu. Ya, manusia tidak nampak apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya, boleh jadi karena tadi yang dia lakukan adalah amalan ahlul jannah, tetapi ada riaknya. Nah, itu riak kan kita tidak tahu. Manusia tidak tahu tentang itu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya yang melakukan seperti itu. Sampai kemudian nampak pada manusia dia melakukan perbuatan ahli nar. Kemudian su'ul khatimah wal iyadu billah. Nasallallahu salam. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, jangan lepas dari berdoa supaya diberikan nikmat husnul khatimah. Ya. Minta keistiqomahan, ya, dan minta supaya husnul khatimah, ya, akhir hidup yang baik. Sudah isya ini? Adzan dulu, kita lanjutkan setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan tentang takdir al-umri. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang untuk dia lalui sepanjang hidupnya, selama hidupnya. Dan di akhir hadis ini ya peringatan buat kita. Jangan merasa aman dan jangan menghukumi orang. Ya, jangan menghukumi orang dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Nah, yang mengetahui seorang itu masuk neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, yang mengetahui seorang itu masuk surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghukumi seorang itu ya berupa doa. Ya, mudah-mudahan dia masuk surga. Ya. Nah, kalau seorang yang berbuat maksiat bahkan kekufuran dan dia masih hidup, ya tidak bisa kita langsung memvonis dia penghuni neraka. Ya. Tapi kalau kita katakan jika dia mati dalam keadaan kekufurannya, maka dia masuk neraka. Tapi kalau kita katakan oh dia itu mati masuk neraka, belum tentu. Bisa difahami ya? Ya, menetapkan seorang masuk neraka itu bukan hak kita. Ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, jika mati dalam keadaan demikian, maka masuk neraka. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan jika mati dalam keadaan berbuat syirik, masih melakukan perbuatan kesyirikan, itu masuk neraka. Tapi seorang yang dia sementara melakukan perbuatan syirik masih hidup, kemudian kita hukumi, kamu pasti masuk neraka, boleh tidak? Tidak boleh. Kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Nabi SAW yang nampak bagi kita dia melakukan ya perbuatan-perbuatan ahlun nar, tapi sudah tercatat di Lauh al-Mahfuz ya, ternyata dia melakukan perbuatan ahli jannah. Dia mati dalam keadaan demikian, akhirnya masuk surga. Dan ini tentu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Di antara hikmahnya itu ya itu supaya kita tidak merasa aman dan tidak serampangan. Ya, kita melakukan ketaatan jangan merasa aman dengan ini kita akan terus-terus seperti itu. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW juga memperingatkan kita, qulubul insan, qulubul annas, ya, hati-hati manusia itu baina usbu'ir rahman, berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia kehendaki dia balikkan. Ya. Kapan Allah inginkan dia balikkan. Yang semula taat jadi bermaksiat, atau yang semula bermaksiat jadi taat. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi, ikhwas sekalian. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ternyata ya, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu orang-orang yang hina ya, dicela macam-macam lah. Tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hikmahnya ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti ini. Ya. Ada orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tapi ternyata Allah takdirkan dia masuk surga, ya dia masuk surga.
Ya, sebaliknya orang yang melakukan ketaatan, melakukan perbuatan ahlul jannah, tapi Allah tetapkan dia masuk neraka. Ya. Karena dia masuk neraka. Ya, di antara hikmahnya ini supaya apa? Kita tidak merasa aman, ya, dan tidak serampangan dalam menghukumi. Kemudian yang ketiga adalah takdir as-sanawi. Takdir sanawi. Wa yakunu fi lailatul qadari min kulli amin. Jadi takdir sanawi yaitu tahunan yang akan dilalui oleh setiap orang di tahun itu. Nah, itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar min kulli amin, di setiap tahunnya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu pada malam itu, ya, itu malam Lailatul Qadar dijelaskan seluruh urusan, ya, yang penuh hikmah. Ditetapkan segala urusan, ya, urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilalui oleh setiap hamba. Amran min indina inna kunna mursilin. Ya, itu urusan dari sisi kami. Urusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Allah yang mengutus rasul-rasul kepada manusia. Ini di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan apa yang akan dilalui oleh setiap makhluk, setiap manusia. Ya, sehingga itu kita dianjurkan, disunnahkan, ya, sangat ditekankan di akhir Ramadan, ya, untuk apa? Mendapati malam Lailatul Qadar itu. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Punya kemuliaan, keutamaan. Kemudian kata beliau, wa dzakara al-mufassiruna annahu yuktabu fi hadhihi al-lailah kullu ma sayakunu fil 'am min al-khairi wasyarri wal arzaq wal ajal wa ghairi dzalika ifradan li hawadithis sanah kulliha mimma sabaqa kitabatahu fil lawhil mahfuz wa mimma uthbita fima yakhussul insana fi taqdirihi al-umri wallahu ala kulli syai'in hafidh. Jadi kata para ulama ahli tafsir, di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, ya, setiap yang akan terjadi pada tahun itu, ya, berarti sepanjang tahun sampai ketemu lagi malam Lailatul Qadar berikutnya, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang akan dilalui oleh seorang tersebut, rizkinya, ajalnya, apakah ajalnya sudah di tahun itu atau bagaimana, dan semuanya, ya. Jadi ini hanya berkaitan dengan takdir pada tahun itu, ya. Dan takdir ini sudah lebih dulu, sudah ada induknya. Mana induknya? Yang pertama tadi, ya, takdir al-azali, ya. Jadi apa yang tercatat di Lauh al-Mahfuz, nah ini yang dirinci kembali di tahun itu, ya. Dan yang tahun ini kembali lagi ke takdir umri. Kalau umur itu kan apa? Sepanjang hidupnya. Kalau ditetapkan, seseorang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh al-Mahfuz, ya ini akan apa namanya? Melalui ini semua secara umum disebutkan semuanya. Ya. Usianya berapa? Ya. Itu ditetapkan. Nah, lalu ketika di rahim ibunya, ya, datang malaikat, ya, menetapkan kapan ajalnya, rizkinya.
di mana dia mati, dan seterusnya. Datang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar dari umri ini. Ya, secara khusus setiap person ini. Ya. Dan takdir kita ini berbeda-beda. Jadi subhanallah, maha ya kuasanya Allah, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, berapa miliar manusia. Ya. Dan itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sehari berapa ribu yang lahir. Ya. Kalau kita gunakan bagaimana? Kita tidak mampu. Ya. Maka kembali lagi, Allah maha mampu, maha kuasa, mudah bagi Allah. Kalau ukuran kita manusia tidak ada yang mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Ya. Maka kalau sudah berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, khalas. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa amantu bi Rasulillah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apa yang Allah kabarkan kita imani. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kita imani. Jangan mau pikir bagaimana seterusnya. Ya. Ada kan sebagian orang juga mencari-cari rahasia ya. Kan ada ya? Apa rahasianya ini? Ini menerawang ke sana kemari. Ya. Akhirnya apa? Ya, tersesat. Ya. Sampai kalau dia sudah dapat apa? Ya, kata mereka dapat wahyu gitu. Itu dijadikan satu kebanggaan. Oh, saya tahu, dia tidak tahu. Begitu ditanya apa dasarnya, langsung kita berdialog dengan Allah. Subhanallah. Ada orang-orang seperti itu. Ya, berbicara tentang agama, berbicara tentang ya takdir, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir sanawi ini itu dari takdir sanawi bagi setiap orang, ya, itu diambil dari apa? Takdir umri, ya, rinciannya. Ya. Jadi dari takdir azali, kemudian rinciannya ke umri, rinciannya ke sanawi, kemudian yang keempat takdir al-yaumi. Ya, takdir al-yaumi. Wa huwa lima yahsulu fil yaum minal hawadith al-muqaddarati fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa maghfirati adh-dhunubi wa tafriji al-kurubi, ya, dan seterusnya. Ini takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang itu setiap hari. Ini sudah pada kalau bahasa kita dalam apa, dalam manajemen misalnya ya, itu ya sudah aplikasinya setiap hari itu, setiap waktu itu. Apa yang sudah kita rencanakan ya dalam visi misi kita itu semua tercatat kan? Apa yang kita mau lakukan pada tahun berapa, apa rancangan kita 5 tahun ke depan mau ngapain, itu kan ada semua. Nah, 3 tahun ke depan mau ngapain? Ya, program per 5 tahun, program per 2 tahun, ya. Ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu kemudian yang setiap hari kita lakukan apa ini? Itu tidak keluar juga dari visi dan misinya kita. Ya. Ya, walillahi matsalul a'la. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, takdir azali. Ini semua yang akan dilalui oleh manusia. Dan setiap orang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, usia dia akan tempuh di dunia ini, itu ditetapkan. Tadi yang takdir kedua, umri. Kemudian setiap tahun, kemudian setiap hari. Apa yang terjadi di atas muka bumi? Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kejadian-kejadian semua setiap hari. Dalilnya apa?
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk mengurusi apa? Makhluknya. Semua makhluk, bukan cuma manusia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pengampunan, ya. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah orang yang dia bertobat. Jadi hari itu dia berbuat dosa, lalu kemudian setelah itu dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan berkaitan dengan keutamaan wudu. Ya, orang-orang yang berwudu itu akan menggugurkan dosa. Ketika selesai azan kita baca doa setelah azan itu juga menggugurkan dosa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga menggugurkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, manusia diberikan nafsu, ya, dia jatuh dalam perbuatan dosa, tapi segera ikuti dengan perbuatan kebaikan, beristighfar, lakukan amal soleh. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, dosa-dosa kita. Kecuali dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak hamba, berkaitan dengan hak manusia. Maka itu ada taubat khusus, datang minta maaf, minta dihalalkan, ya. Karena itu tidak akan bisa tidak akan bisa terampun dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah kita, tidak. Ya, harus berhadapan langsung dengan dia, minta dihalalkan, minta maaf padanya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama bahwa dosa yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman itu masuk ke neraka, madzalimun nas, perbuatan zalim mereka kepada sesama manusia. Jadi tidak dihapus dengan sedekah, dengan ibadah-ibadah kita. Kalau dia tidak maafkan, saya tidak akan maafkan, tunggu pengadilan Allah selesai. Kalau dia tidak maafkan, ya antum akan diseret. Dan itu sudah dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang al-muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut nih. Ya'ti yaumal qiyamah bi qiyamihi wa sadaqatihi wa shaumihi, datang pada hari kiamat dengan salat malamnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Tapi ketika di dunia yadhlimu hadza, yashtumu hadza, di dunia dia menzalimi fulan, dia mencela, dia mencaci fulan dan sebagainya. Maka orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia sakiti itu di yaumil qiyamah itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala minta pengadilan. Apa yang diberikan? Pahala-pahala dari orang tersebut diberikan pada mereka. Kebaikan itu. Habis semuanya. Masih ada orang yang datang menuntut. Nah, tidak ada. Bagaimana apa? Apa yang dilakukan? Ini saya pedosa, kasih pada dia. Nah, ini bangkrut. Dan ini juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan juga seperti itu. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir di yaumi. Ya. Yang terakhir takdir yaumi. Ya. Kemudian hal yang harus kita
pahami juga bahwa takdir azali, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk yang akan terjadi secara umum, ya. Yang umri, sanawi dan yaumi, ya, ini kalau kita bahasakan rincian dari yang azali tadi, ya. Dari semua takdir ini ada yang disebut dengan takdir muallaq, ada yang disebut dengan takdir mubram, ya, muallaq dan mubram. Muallaq ini ada sebabnya, takdir yang tergantung, ya, ada sebabnya. Ya. Rizki ada sebabnya enggak? Ada. Apa sebabnya? Ikhtiar, kerja. Ya. Ya. Jodoh ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, ta'aruf, pergi melamar. Iya. Kalau itu laki-laki, kalau akhwat? Dia berdoa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan kepada orang tuanya, saya sudah siap menikah misalnya. Atau memberikan kode-kode, ya. Ya, apa kodenya? Ya, misalnya ya, kalau di beberapa daerah itu, kalau anak gadis sudah biasa masak, kemudian tiba-tiba dia masak asin terus masakannya, itu katanya sudah suka menikah. Ya. Kasih kode. Ya. Itu takdir muallaq. Apalagi antara takdir muallaq, ya, menjadi alim misalnya, ya, itu harus belajar, ya. Nah, takdir muallaq ini, ya, yang ada sebabnya ini, yang bisa berubah dengan doa. Tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan? Rufi'al qalam, jaffatis suhuf. Qalam sudah diangkat, lembar-lembar sudah kering. Artinya tidak ada lagi yang berubah. Nah, perubahan takdir muallaq tadi dengan doa tadi itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Bisa dipahami? Ya. Jadi ketika kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ada takdir umri yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, ya, untuk usia kita selama hidup kita ini akan dilakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sakit misalnya, ya, dalam hidupnya akan sakit berapa kali sebenarnya, ya. Kemudian di sanawi, di tahun ini dia akan sakit misalnya, ya. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita bersedekah, setelah bersedekah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diberikan kesehatan. Allah berikan kesehatan, tidak jadi. Tapi berubahnya itu sudah ada di takdir azali. Bisa dipahami? Ya. Jadi takdir muallaq yang umri, sanawi, yaumi ini bisa berubah dengan doa. Perubahannya dengan doa itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Dia ini ditakdirkan seperti ini, tapi nanti dia berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merubah, ya, apa yang telah ditetapkan untuknya di tahun itu. Ini takdir muallaq. Adapun yang mubram, itu yang sama sekali tidak bisa berubah. Lahir, mati, itu diantaranya. Siapa yang minta kita lahir, ya, dalam keadaan, ya, dalam keadaan sehat semuanya, ya, tidak ada. Itu sudah takdir mubram, ya, itu tidak bisa berubah. Kapan dia mau mati, ya, tidak bisa berubah, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya ini hanya 80 tahun, selesai.
Baik. Ini berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang apa tadi kita sebutkan takdir azali, dia adalah induk dari semua dari 3 jenis takdir selanjutnya tadi. Jadi apa-apa yang telah dicatat di Lauh Al-Mahfuz itu pasti terjadi. Ya. Lalu kemudian ada takdir umri, ya, untuk setiap manusia. Ya. Kemudian ada takdir sanawi, setiap manusia, semua makhluk. Ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi pada tahun itu. Ya. Kemudian ya, takdir yaumi. Nah, baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir. Ya, merahasiakan takdirnya itu supaya kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya. Ya, kita merengek-rengek minta kepadanya dan kita bertawakal kepadanya. Karena yang memiliki hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur semua urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan hikmah yang lain yang tadi kita sebutkan, ya, supaya kita juga tidak merasa aman, ya. Ya, artinya tidak merasa aman di sini, ya saya sudah melakukan berarti sudah aman, ya, bukan itu. Ya, dan itu tidak boleh, ya. Karena tadi, ya, hati manusia juga itu berbolak-balik. Nah, baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan sebutkan peringatan, ya, para ulama tentang al-khawd fi al-qadar. Ya, kita terlalu dalam menyelami masalah takdir. Ya. Itu yang tadi kita katakan, orang yang dia mau mendetail banget dalam masalah takdir, imma dia jadi jabariyah atau jadi qadariyah atau gila iya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Tafadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tafadhal. Ya, terkait itu ini yang ketetapan hukum Ustaz. Tapan apa? Yang hukum. Ya. Yang kan kalau tidak bicara atau mana, itu termasuk ketetapan itu termasuk aja. Nah, karena pernah dengar mungkin satu hadis tentang apakah yang orang yang menyambung silaturahmi itu kan bisa umumnya itu bisa bertambah atau ini yang bisa bertambah umurnya, apakah termasuk ini takdir di mana kita yang malam atau ayat tadi kita sebutkan? Baik. Berkaitan dengan hadis keutamaan silaturahim, ya, orang yang menjaga atau menyambung silaturahim maka akan diluaskan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya. Nah, para ulama dalam menjelaskan dipanjangkan umurnya di sini, sebagian di antara mereka menyebutkan, ya, bukan dipanjangkan umurnya lewat daripada apa yang telah ditetapkan dalam takdir, ya, tapi dipanjangkan umurnya, ya, seperti sekarang ini kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Imam Bukhari, sampai imam-imam selanjutnya yang mereka mencatat, kita menyebutkan nama-nama mereka. Nah, dengan disebutkan nama-nama mereka itu, ya, maka dia hidup. Nah, orang yang senantiasa bersilaturahim, dia dikenal oleh banyak orang, ya.
kebaikan-kebaikannya itu ditahu oleh banyak orang. Ya. Sehingga ketika dia sudah meninggal, ya, ada orang mendengar kebaikan ini, si fulan, dia sudah meninggal tapi masih tetap disebut namanya. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu karena takdir ya berkaitan dengan umur, dengan ajal, yaitu sudah tetap. Dia masuk dalam takdir ya mubram. Ya, Allahu a'lam. Yang lain? Fadal. Itu yang terkait itu ini Ustaz, ada ketetapan yang apa? Yang alat Ustaz. Yang dia bisa berubah dan perubahan itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi pertanyaannya apakah itu tercatat misalnya begini Ustaz kan seperti tadi sepanjang tahun ini Anda ditakdirkan misalnya sakit berapa kali, kemudian harus berdoa sehingga hasil itu baru bisa berubah. Nah, apakah kalau Anda tidak berdoa berarti dia juga tidak? Ya. Berarti dulu itu tercatat kalau berdoa dia begini sakit. Nah, begitu Ustaz. Ya. Jadi, kalau dia berdoa, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Apa yang ditetapkan pada tahun ini itu tidak akan terjadi padanya karena doa. Itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Ya. Yang tercatat karena dia tidak berdoa, ya maka apa yang ditetapkan juga terjadi kepada dia. Itu juga tercatat. Dia tidak akan berdoa. Ya. Paham di sini? Ya. Nah. Itu ya dalam masalah doa pula. Jangan pernah kita pelit untuk berdoa. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang yang tidak berdoa, meminta kepada Allah, sombong. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada hamba yang merengek-rengek dalam berdoa. Karena dia tahu, ya, hamba ini tahu kepada siapa dia meminta. Hamba ini tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tempat untuk meminta. Ya. Apapun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya para salaf dahulu sampai urusan garam pun mereka minta kepada Allah. Urusan garam. Tapi bukan berarti dia tinggal di rumah ya Allah berikan saya garam, ya, begitu. Ya. Habis garam di rumahnya, ya Rabb mudahkan saya untuk mendapatkan garam. Dia keluar pergi cari garam. Ya. Ada ikhtiar. Ya. Jadi berdoa bukan hanya berdoa, tapi ada ikhtiar. Seorang perempuan misalnya atau seorang laki-laki misalnya, dia berdoa, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi menikah tidak mau. Bagaimana? Tidak ada usaha yang dilakukan. Ya. Keinginan ada, lalu kemudian dia berdoa. Ya, Rabbana hablana min azwajina, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Padahal masih jomblo. Ya. Boleh nggak? Ya berdoa itu. I'tibar masa yakun. Artinya dia berdoa untuk nanti. Berarti dia sudah ada keinginan. Ya. Tapi kalau tidak punya keinginan untuk menikah, berdoa seperti itu gimana? Ya. Tidak akan ada usaha yang dilakukan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan usaha. Dan dalam masalah doa ini, ikhwas sekalian, ya, kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan semata-mata kita berpikir kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita. Tapi yang harus kita perhatikan itu berdoa itu adalah ibadah. Ya, berdoa itu ibadah. Sehingga ketika kita berdoa meminta sesuatu yang kita butuhkan, Allah kabulkan, maka kita dapat dua kebaikan. Ya. Pertama kita sudah beribadah, apa jenis ibadahnya? Doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ya, maka itu kebaikan yang lain, yang kedua.
Jadi dikabulkan doa kita, alhamdulillah dapat 2 kebaikan. Tidak dikabulkan tetap dapat kebaikan. Dan sebenarnya pula dalam masalah apa doa ini, bukan tidak dikabulkan doa kita, tetapi ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, ada pengabulannya itu nanti di yaumil qiyamah. Yang kita minta sekarang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang. Ya. Kalau diberikan sekarang mungkin kita jadi kufur nikmat. Sehingga Allah jaga kita supaya tidak jadi kufur nikmat, tidak diberikan. Kapan nanti diberikan? Yaumul qiyamah. Yaumil akhir. Ini doa Anda, ya, doamu dulu berikan. Ya, sehingga orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Ya, maka minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia, Allah Subhanahu wa taala, memang tempat kita untuk berdoa, untuk meminta. Siapa yang meminta kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Ya. Tetapi orang yang meminta kepada makhluk, dia akan kecewa. Ya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang lain? Cukup? Baik. Masih ada? Fadhil. Pada tadi itu masalah yaitu yang mencipta manusia. Ini berkaitan dengan fikih sedikit, Ustaz. Apa? Berkaitan mungkin dengan masalah fikih sedikit. Ada seorang ibu ini, istrinya keguguran dan sudah masuk status 4 bulan. Kemudian pada hari pertama itu keluar darah banyak. Baru kita darahnya tinggal sedikit. Pertanyaan itu, apakah ini dinamakan sudah masuk status 4 bulan? Sudah masuk darah ini pasti, Ustaz. Itu pertanyaannya. Kemudian apakah kalau memang sudah, kalau termasuk di darah nifas, kalau sudah belum sampai 4 hari dia sudah berhenti, apakah dia sudah bisa sholat, wajib sholat? Dan kemudian kapan dia bisa dijima, Ustaz? Kalau memang sudah mungkin tambahan saya, apakah mau akikah itu kalau sudah 4 bulan wajib? Terima kasih. Ini termasuk pertanyaan yang tidak harus dijawab segera, ya. Kan? Saya nanti tanyakan sama Ustaz Ilham. Beliau yang ngajar fikih, kan? Tanyakan sama beliau. Ya. Kalau pertanyaan memang harus segera dijawab, ya jawab. Kalau ya, nanti ditanyakan sama beliau. Kapan jadwal beliau? Bulan Jumat, insyaallah. Ya, insyaallah nanti beliau yang jawab. Barakallahu fikum. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.